شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima qad allamtana wa razuqna ilma tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Pemirsa kanal Pia Tengaran yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari ketiga di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim di bulan Ramadan ini, yaitu melaksanakan puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, khususnya puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Muhammad Syahrudin hafizahullah taala untuk memberikan untaian nasihat dalam serial Mutiara Nasihat Ramadan. Assalamualaikum Ustaz Syar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat ya Ustaz? Hari Semangat, ketiga alhamdulillah. Semangat. Masyaallah. Nah, ada tema apa Ustaz untuk pemirsa kali ini Ustaz? Ya, insyaallah tema kita atau materi kita hari ini ya, kita coba menyentuh kehidupan kita sehari-hari tentunya ya. Tetapi memang nantinya kita akan berbicara tentang efek dari kegiatan kita atau apa namanya, kehidupan kita di dunia yang efeknya nanti di akhirat kelak. Mungkin tepatnya kalau kita bahasakan begitu ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Masyaallah. Ya, kegelapan, kedzaliman di hari kiamat. Nah, baik. Baik, pemirsa kanal Pia Tengaran yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah beberapa menit ke depan kita akan mendengarkan nasihat dari Ustaz Muhammad Syahrudin hafizahullah taala, falyatafaddal mashkura. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, azzakumullahu jami'an. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mencoba belajar bersama, menggali bersama materi yang singkat sebetulnya atau simpel sebetulnya, tetapi ini lekat dengan kegiatan atau kehidupan kita sehari-hari, di mana yang namanya manusia tentunya tempatnya lupa dan salah, sehingga hal ini mempunyai konsekuensi ya di kehidupan kita di akhirat kelak. Sebagaimana tadi telah kami sampaikan bahwa materi pada kesempatan pada hari ini insya Allah seputar pembahasan kedzaliman atau gelapnya kedzaliman di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat 29 mengatakan, berfirman, inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashfil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Sesungguhnya kami telah menyiapkan untuk orang-orang yang berbuat zalim naran ahata bihim suradiquha, neraka dengan apinya yang menyala, yang ahata bihim suradiquha, dinding-dindingnya mengelilingi mereka. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli, dan manakala mereka meminta air karena kehausan, karena kepanasan, yughathu bima'in kalmuhli yashfil wujuh, apa yang mereka dapatkan? Mereka akan diberikan siraman air, yughathu bima'in kalmuhli yashfil wujuh, tetapi air itu berbentuk sebagaimana timah panas yang nantinya bisa membakar wajah mereka. Bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa, tentunya ini merupakan seburuk-buruknya minum ya, air yang diminumkan, wa sa'at murtafaqa, dan sejelek-jeleknya tempat kembali. Ma'asyiral muslimin azakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang lainnya
Di dalam firman yang lainnya, di dalam surat Luqman ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka ladzulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan merupakan benar-benar kezaliman yang sangat besar. Yang Allah di sini menggunakan kalimat azim, bukan kabir tentunya. Azim berarti besar, kalau boleh kita katakan agung berarti teramat sangat besar. Di dalam ayat ini Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau mengatakan atau menyangkut pautkan ayat ini dengan ayat yang lainnya yang ada di dalam surat Al-An'am ayat 82 yang berbunyi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Di mana beliau Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ketika diturunkan ayat Al-An'am ini, surat Al-An'am ini ayat 82 ini, ketika ayat ini diturunkan, ayat ini membuat heboh para sahabat. Karena para sahabat merasa tidak ada dari mereka yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Maka disebutkan dalam riwayat tersebut, syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sempat gaduh itu ya di antara para sahabat itu ketika ayat surat Al-An'am ini turun dari surat ayat 82 dari surat Al-An'am ini turun. Maka melihat reaksi yang dari para sahabat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu laisa bidzalik. Sesungguhnya bukan seperti itu, bukan seperti yang kalian khawatirkan. Karena mereka berkata, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim, tidak pernah dengan keimanannya kemudian murni tidak pernah berbuat zalim. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bukan itu yang dimaksudkan. Kemudian beliau melanjutkan, ala tasma' ila qawli Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ternyata yang dimaksudkan di dalam surat Al-An'am ayat 82 adalah apa yang disampaikan, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la zulmun azim. Kembali kepada ayat 82 dari surat Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Dan orang-orang yang alladzina yang amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampuri keimanannya bidzulmin, dengan perbuatan zalim, ulaika lahumul amnu, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan merekalah orang-orang yang akan diberi petunjuk. Syekh Sa'di mengomentari ayat ini di dalam tafsir beliau, yang dimaksud dengan al-amnu di sini atau keamanan di sini adalah al-amnu minal makhawifi wal adabi wasyaqa. Keamanan, rasa aman dari segala macam rasa takut, dari segala macam hukuman-hukuman, dan dari segala macam penderitaan-penderitaan atau kesusahan-kesusahan. Dan kemudian wahum muhtadun wal hidayatu ila siratil mustaqim, ya, akan mendapatkan petunjuk, ya, menuju jalan yang lurus. Kemudian beliau melanjutkan, fa in kanu lam yalbisu imanahum mutlaqan. Kalau mereka ternyata tidak mencampuri keimanan mereka secara mutlak, la bisyirkin wala bima'asin, tidak dengan kesyirikan ataupun dengan kemaksiatan yang lainnya. Jadi bisa kita perhatikan bahwasanya
Syekh Sa'di di sini lebih merinci, ya, di mana ketika seorang muslim, seorang mukmin, dia beriman dan tidak mencampuri keimanannya, tidak mengotori keimanannya dengan kesyirikan atau maksiat yang lainnya, hasalalahul amnut tam. Nah, orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan keamanan yang sempurna. Namun wa in kanu lam yalbisu imanahum bisyirki wahdah. Kalau ternyata mereka beriman tetapi tidak mengotori keimanannya hanya dengan kesyirikan saja, tapi tetap mereka masih melakukan maksiat-maksiat yang lainnya, walakinnahum ya'maluna sayyi'at, ya, masih melakukan maksiat-maksiat yang lainnya, maka hasalalahum aslul hidayati wa aslul amni, maka tetap akan mendapatkan hidayah dan akan mendapatkan keamanan, tetapi tentunya levelnya tidak sebagaimana orang yang tidak mengotori, ya, keimanannya dengan kesyirikan maupun maksiat yang lainnya. Rasulullah SAW di dalam salah satu hadis beliau, sebagaimana tadi dikutip di awal, az-zulmu dzulumatun yaumil qiyamah, bahwasanya kezaliman merupakan kegelapan di hari kiamat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Syarhil Muslim menyebutkan yang dimaksud dengan dzulumatun yaumil qiyamah itu memiliki atau bisa diartikan dengan 3 penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah bahwa yang dimaksud dengan dzulumatun yaumil qiyamah adalah memang kegelapan, di mana beliau mengatakan fayakunu dzulumatun ala sahibihi, fayakunu dzulumatun ala sahibihi, ya, jadi perbuatan zalim yang dia lakukan di dunia, maka di hari akhirat kelak pelakunya akan mendapatkan kegelapan. La yahtadi yaumil qiyamah, gak ngerti itu jalan itu yang mana, ya, karena gelap. Namun kemudian wa yahtamilu anna dhulumat hadza asyada'id, anna dhulumat huna asyada'id, bahwa yang dimaksud dengan kata dhulumat, kegelapan adalah asyada'id, ya, keburukan-keburukan, kesusahan-kesusahan, himpitan-himpitan yang terjadi di hari kiamat. Wa yahtamilu annahu ibaratun 'anil ankali wal 'uqubat, dan dimungkinkan diartikan yang dimaksud dengan dzulumat di sini adalah siksaan-siksaan atau hukuman-hukuman yang akan didapatkan bagi pelaku zalim tersebut. Apapun dari 3 arti ini tentunya bukan satu hal yang kemudian menjadi pilihan kita atau kita memilih yang pertama, ya, lebih ringan karena kondisinya tidak ada sesuatu yang menimpa kita kecuali hanya kegelapan saja, kecuali tidak tahu jalan secara jelas, ya, tidak. Karena hal ini tentunya perlu kita imani bahwasanya apa yang terjadi di hari akhir kelak sebagaimana disifatkan di dalam nas-nas Al-Qur'an ataupun hadis, maka tentunya tidak bisa kita bayangkan lebih jauh karena konsepnya adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Jadi tidak pernah mata itu, siapapun orangnya, tidak pernah melihat, tidak pernah juga telinga mendengarnya, bahkan tidak pernah terlintas sama sekali di dalam benak siapapun. Jadi kalau kita membayangkan, oh lebih enak kayaknya kalau seandainya tidak ada penerangan saja, ya. Tidak ada penerangan, yang ada di benak kita itu adalah penerangan yang menurut kita ada di dunia. Jadi ketika itu masih tergambarkan oleh kita, berarti memang belum sampai situ. Levelnya bukan itu, lebih dari itu. Artinya apa? Otak kita, akal kita tidak bisa menjangkau gambarannya. Ma'asyiral muslimin azakumullahu jami'an. Hadis ini menunjukkan, ya, bahwasanya agama Islam ini melarang perbuatan zalim. Tentunya sudah tentu di sini melalui hadis ini juga bahwasanya Islam itu memerintahkan kita untuk berbuat adil.
Karena Islam itu adalah agama yang adil. Islam itu dengan seluruh syariatnya itu adalah agama yang adil. Islam itu, keimanan di dalam Islam itu usuluhu wa furu'uhu batinuhu wa dhahiruhu adlun. Semuanya keadilan. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-A'raf ayat 29, "Qul amara rabbi bil qist." Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada seluruh manusia, amara rabbi bil qist. Tuhanku memerintahkanku dengan keadilan, untuk aku berbuat adil. Kemudian yang perlu kita ketahui pula bahwa ternyata berbuat atau kedzaliman itu, meskipun kedzaliman itu sebetulnya adalah satu, tetapi para ulama membagi kedzaliman itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kedzaliman seorang hamba yang dia lakukan terhadap Robnya. Yang ini tentunya kita tahu bersama adalah sebagaimana yang tadi difirmankan, inna syirka la dzulmun azim. Ya, sesungguhnya kesyirikan adalah benar-benar ya kedzaliman yang sangat besar. Kedzaliman seorang hamba kepada Robnya adalah perbuatan syirik. Dan ini inilah yang nanti akan membedakan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kedzaliman ini kecuali ketika dia bertobat sebelum meninggal, sebelum mati. Ketika seorang hamba dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan matinya meninggalkan dia dunia ini, kok belum bertobat, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni manakala ada seseorang yang melakukan kesyirikan kepadanya. Tetapi ya, sebaliknya, dan Allah akan mengampuni apapun itu dosanya selain kesyirikan. Nah, jadi ini kezaliman seorang hamba kepada Robnya, kesyirikan yang dilakukan tidak akan Allah ampuni kecuali dia bertobat sebelum dia mati. Bentuk kedzaliman yang kedua atau jenis kedzaliman yang kedua adalah kedzaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri. Aneh ya. Seseorang berbuat zalim kepada dirinya sendiri, apakah dia pukul dirinya ataukah dia patahkan jarinya sendiri? Nah, di sini para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dzulmul abdi li nafsihi, perbuatan zalim seorang hamba kepada dirinya sendiri adalah manakala seorang hamba tersebut melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Birtikabil ma'asi allati hiya duna syirk. Ya, kemaksiatan-kemaksiatan yang selain syirik. Ya. Kenapa demikian? Kenapa orang yang melakukan kemaksiatan selain syirik itu dikatakan dia berbuat zalim kepada dirinya? Karena ternyata ketika dia berbuat maksiat, saat itu dia telah berbuat zalim kepada dirinya dengan apa yang dia lakukan dari kemaksiatan. Orang melakukan maksiat berarti dia sudah siap untuk mendapatkan kebencian, ketidakridhaan Allah. Dengan begitu dia sudah siap untuk mendapatkan adab dari Allah. Nah, disinilah yang kemudian ya, mengindikasikan bahwasanya perbuatan maksiat itu merupakan kedzaliman pelaku maksiat kepada dirinya sendiri. Nah, bagaimana hukuman atau bagaimana adab atau bagaimana iqab untuk orang-orang yang seperti ini, yang dia itu berbuat zalim kepada diri sendiri? Maka disebutkan oleh para ulama, wa hadan nau' minadz-dzulmi tahtal masyiah. Ya, zalim yang seperti ini di bawah masyiahnya Allah. Terserah Allah. Ketika Allah berkenan untuk mengampuni, akan Allah ampuni. Ketika Allah berkehendak untuk kemudian dia diadab dulu karena kedzaliman tersebut, ya dia akan diadab dulu. Ya. Namun catatannya, fa innahu la yukhalladu finnar. Orang yang seperti ini tidak mungkin dia itu kekal di dalam neraka
Tapi syaratnya satu, ya. In mata ala tauhid. Ya, kembali lagi, kalau dia meninggalnya dalam kondisi bertauhid, dia tidak berbuat syirik. Kalau berbuat syirik, ya sudah. Ya, dia sudah melakukan kedzaliman yang paling besar. Ya. Mati dalam keadaan syirik, kembali seperti pembahasan tadi yang jenis dolim yang pertama, dia tidak akan diampuni kecuali dia bertaubat sebelum meninggal. Nah, ini jenis kedoliman yang kedua. Jenis kedoliman yang ketiga, yang ini tentunya tidak ada satupun dari kita yang terlepas dari perbuatan dolim ini, yaitu zulmun nas. Ya, bagaimana seorang hamba berbuat dolim kepada orang lain, ya, kepada mendolimi saudaranya, darah saudaranya, didolimi harta saudaranya, ya, kehormatan saudaranya. Nah, terus bagaimana ini? Apa bedanya jenis yang ketiga ini dengan jenis yang kedua dan jenis yang ketiga, yang pertama? Bahwa yang ketiga ini, kalau yang pertama tidak akan diampuni kecuali dia meninggal dalam keadaan sudah bertaubat. Kalau yang kedua, ya terserah Allah mau diampuni atau diadab terlebih dahulu, ya. Tapi dia tidak akan kekal di neraka selama dia itu bertauhid. Kalau yang ketiga ini, nah ini perlu berhati-hati ini para pemirsa semua. Ya, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang yang didolimi sudah meridhokan, merelakan. Nah, ini perlu berhati-hati. Kalau nggak ridho gimana? Ya, kalau nggak ridho balasannya ya satu dari dua, ya. Di situ biasa di dalam syariat Islam itu ada istilah kisos, ya. Tapi tidak semua kedoliman itu kan ya kemudian berakhir dengan kisos, ya kan? Atau bahkan yang harusnya bisa dikisos pun tidak dilaksanakan kisos di dunia, maka ya gantinya nanti di akhirat. Ya, kisosnya nanti di akhirat. Ya, seperti itu. Nah, ini yang berbahaya sebetulnya, ya. Ini yang berbahaya. Karena kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya kita berharap ampunan selalu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Permasalahannya kalau kita berbuat zalim kepada saudara kita minta ampunan sama Allah itu sehebat apapun permintaan kita, selama yang kita zalimi itu tidak memberikan kerelaannya, maka tentunya ini yang sangat berbahaya. Nah, padahal ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam hadis beliau mengatakan, la tu'addunnal huququ ila ahliha yaumal qiyamah. Hak-hak semuanya itu nanti akan ditunaikan untuk semua pihak yang memang berhak untuk mendapatkannya, ya, di hari kiamat nanti. Artinya apa? Apa yang kita ambil dari saudara kita, apa yang kita berbuat zalim kepada saudara kita terhadap mungkin hartanya atau darahnya atau kehormatannya, itu nantinya akan dihisab, akan dikembalikan haknya, akan dimintakan pertanggungjawabannya. Sampai pun dalam hadis ini disebutkan hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Sampai pun haknya kambing yang tidak memiliki tanduk akan ditunaikan juga dari kambing yang memiliki tanduk. Ini menggambarkan bagaimana dahsyatnya, ya, bagaimana hak-hak yang memang terampas dari para pemilik aslinya akan dikembalikan kepada dia, dan itu merupakan tentunya hukuman bagi orang-orang yang merampas haknya tersebut. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para sahabatnya dan kita semua, man kanat indahum madlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai'. Barang siapa yang dia itu ya, memiliki catatan kezaliman terhadap saudaranya, ya, zalim terhadap kehormatannya atau yang lainnya, falyatahallal minhul yaum. Maka hari ini mintalah rela dari orang yang sudah dia zalimi, qabla alla yakuna
dinar wala dirham, sebelum nantinya tidak mungkin ada manfaat itu hartamu, dinar yang kamu miliki, dirham yang kamu miliki, perhiasan yang kamu, tidak ada manfaatnya. Kapan itu? Hari kiamat. Karena nantinya in kana lahu amalun saleh, di hari kiamat nanti, kalau dia orang yang berbuat zalim ini memiliki amal saleh, ukhidha minhu biqadri madlamatihi, maka akan diambil itu amal solehnya, ya, untuk menutupi kedoliman-kedoliman yang dia lakukan. Wa in lam yakun lahu hasanat, kok dia nggak punya kebaikan, ya, maka bagaimana? Ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Berbahaya, ya. Kesalahan yang dilakukan oleh orang yang didolimi akan diambil dan akan ditimpakan kepada pelaku dolim ini. Makanya Rasulullah SAW betul-betul mewanti-wanti hal ini, sehingga pada satu kesempatan pun beliau mengatakan, hal tadruna manil muflis, apakah kalian semua tahu siapa orang-orang yang merugi? Maka para sahabat tentunya ya orang-orang yang bangkrut, ya, mereka menjawab seperti al-muflisu fina man la dinar wa la dirham lahu wa la mata'. Orang yang nggak punya duit, ya, nggak punya dirham, nggak punya dinar, nggak punya perhiasan, ya, nggak punya harta. Maka ini disanggah oleh Rasulullah SAW. Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Orang yang bangkrut adalah, ya, orang yang bangkrut dari umatku, berarti kaum mukminin ini, adalah dia yang datang pada hari kiamat nanti, dibangkitkan di hari kiamat nanti bisolatin, dia membawa pahala solat. Berarti sudah pasti solatnya diterima, ya kan? Karena sudah disebutkan ya'ti yaumal qiyamati bisolatin, solatnya diterima. Wasiyamin, pahala siamnya diterima, ada dia membawa bekal siamnya. Wazakatin, dan dia membawa bekal zakatnya. Tetapi apa? Wayati waqad syatama hada, dia telah, ya, mencaci maki, melaknati orang lain. Wa qadhafa hada, dia menuduh yang ini. Wa akala malahada, dia makan hartanya yang ini. Wa safaka damahada, dia tumpahkan darah saudaranya yang ini. Wa darabahada, dia pukul saudaranya yang ini. Fayu'ta hada min hasanatihi. Akhirnya apa? Ya. Orang-orang tadi itu dikasih itu, diambil kebaikan-kebaikan tadi. Orang yang datang dengan sholatnya, dengan zakatnya, pahalanya itu pindah kepada orang-orang yang telah didolimi. Wa hada min hasanatihi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Mengerikan. Ketika kebaikan-kebaikannya sudah habis, namun hak yang dia rampas dari saudaranya itu pertanggungjawabannya belum selesai, maka keburukan-keburukan saudaranya tadi yang dia dolimi akan diambil dan dipindahkan ke dia, dijadikan tanggung jawab dia, sehingga kemudian dia akan dimasukkan, dijebloskan ke dalam neraka. Waliya'udzubillah. Ma'asyiral muslimin azakumullahu jami'an. Kehormatan seorang mukmin, kehormatan seorang hamba, ya, darahnya, ya, kehormatannya itu merupakan haram untuk siapapun untuk berbuat zalim, termasuk, ya, hartanya. Maka tidak dibenarkan, ya, kita menggunakan harta saudara kita tanpa seizinnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dzalama qida shibrin min al-ard, tuwiqahu yaumal qiyamati min sab'i aradin." Barang siapa yang dia itu berbuat zalim, dia ambil itu sejengkal daripada tanah saudaranya, apa yang akan terjadi? Tuwiqahu yaumal qiyamati min sab'i aradin. Dia akan timpakan, ya, kepadanya itu, ya, sejengkal itu dari 7 lapis bumi. Bayangkan, sejengkal sedikit, setengah jengkal mungkin sedikit, mungkin bahkan 5 cm itu sedikit. Tapi kalau yang ditimpakan di atas bahunya, di atas pundaknya, di atas lehernya itu 7 lapis bumi, bisa dibayangkan. Ya. Maka
Subhanallah. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi ya ini khususon ini bagi orang-orang yang dia itu memiliki tanah ya, bersebelahan dengan tanah saudaranya, maka perlu berhati-hati. Ya, perlu berhati-hati. Karena dia sedikit saja, 1 senti saja dia ambil itu milik saudaranya tanpa ridho darinya, maka hukumannya itu 7 lapis bumi akan ditimpakan, akan menjadi tanggung jawab dia akan pikul nanti. Kemudian juga hal yang mungkin sering terjadi di antara kita, kezaliman yang juga mungkin sering terjadi di antara kita adalah manakala kita itu memiliki atau ada sedikit atau banyak atau bagaimana ya sifatnya tentang adanya permusuhan perselisihan pendapat. Kemudian ketika perselisihan pendapat itu diselesaikan oleh mungkin hakim atau siapa saja yang menjadi penengah, ternyata sebetulnya kita yang salah, tetapi kita yang dimenangkan. Maka sebuah kezaliman, kita melakukan kezaliman manakala kita menyangka bahwasanya yang salah adalah yang memberikan keputusan. Keputusan dia berarti menjadikan apa yang saya lakukan adalah benar. Apa yang saya lakukan adalah memang sudah tepat. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama ana bashar." Sesungguhnya aku ini adalah manusia. Wa innama ya'tinil khosmu. Dan sesungguhnya bahwasanya ya, orang-orang berbeda pendapat, berselisih faham datang kepadaku. Fala'alla ba'dakum yakunu alhana min ba'd. Yang bisa jadi sebagian dari kalian ketika datang dengan permasalahan yang ada, itu lebih pandai untuk berargumen. Sehingga fahsibu annahu shadiq. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, aku mengiranya dialah yang benar. Fa'aqdilahu, maka aku menangkan dia. Faman qadaitu lahu, dan barang siapa yang aku menangkan dia bihaqqi muslimin, atas hak saudaranya. Artinya sebetulnya dia yang salah, tapi kemudian Rasulullah menghukuminya dia yang benar. Maka yang seperti ini fa innama hiya qit'atun minan nar. Qit'atun minar. Yang seperti ini adalah potongan dari neraka. Maka orang yang seperti ini karena dia tahu sebetulnya dia yang salah tapi dimenangkan karena pintarnya dia bersilat lidah. Maka dia mempunyai 2 pilihan. Falyahmilha, dia tanggung ya, itu semua dengan konsekuensi yang ada ya. Atau dia kemudian mengembalikan hak saudaranya. Ma'asyiral muslimin azakumullahu jami'an. Bisa jadi kita berbuat zalim, tetapi peringatan itu tidak sampai kepada kita. Bisa jadi kita berbuat zalim, kita nggak tahu kalau itu adalah perbuatan zalim. Bisa jadi kita berbuat zalim, hukumannya tidak kita rasakan di dunia ini. Atau kita bisa melihat mungkin orang lain berbuat zalim, tapi kok nggak pernah dia itu susah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 42, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun." Janganlah kamu sekali-kali menyangka bahwasanya Allah itu lengah dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Semuanya itu nanti akan ditunda ya, akan ditimpakan kepada mereka kapan? Di hari kiamat kelak. Wallahu taala a'lamu bishawab. Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kesalahan tentunya datang dari kami pribadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Syair atas penyampaiannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi cukup sangat-sangat jelas yang disampaikan oleh Ustaz Syair bahwasannya kezaliman akan memberikan kezaliman dan akan mendapat predikat buruk, bahkan balasan yang buruk di hari kiamat kelak. Maka dari itu sebisa mungkin
kita menghindari kezaliman-kezaliman bahkan di bulan Ramadan ini. Nah, kita hindarkan dari perbuatan-perbuatan yang menyakiti saudara-saudara kita, perkataan-perkataan yang menyakiti saudara-saudara kita. Maka semoga yang disampaikan di sore hari ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik dalam Ramadan maupun di luar Ramadan nanti. Akhir kata, kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa saksikan Mutiara Nasihat Ramadan di jam yang sama di hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan saja. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان